Prabowo tak puas hati dengan Malaysia. Cak, kalian tengok itu. Udah mulai kan? Ini ceritanya sama seperti premium menghilang dari muka bumi ini. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa? Harga minyak dunia sudah anjlok ke kisaran 73 US dollar per barel. Tapi saat harga minyak turun, kenapa harga Pertamax masih belum ikut turun? Jadi yang kita impor itu bensin sama solar itu atau produk jadi itu kita impor tidak dari Middle East. Kita impor itu dari negara-negara di Asia Tenggara. Udah lebih terangnya di mana? Singapura sama Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dipermudah dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari-hari ini yang dibicarakan terutama masyarakat di Indonesia, yaitu masalah pajak, masalah harga minyak yang naik, masalah apa itu kebutuhan sehari-hari. Itulah realiti kehidupan di Indonesia. Semua apa-apa kebutuhan masyarakat kecil itu terbebani sangat. Lain dengan kehidupan rakyat negara jiran kita Malaysia. Itu pun masyarakatnya senang sekali. Mencari pekerjaan mudah, gaji pun tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Apalagi untuk kebutuhan sehari-hari itu dipermudah sangat. Minyak sekarang sudah mau diturunkan. Malaysia melakukan gebrakan besar-besaran dengan menurunkan harga BBM bagi seluruh warga negaranya dengan RON 95. Bayangkan, mereka juga bagi-bagi duit kepada warga senilai Rp385.000 untuk yang berusia di atas 18 tahun. Ini merupakan respons pemerintah karena masyarakat mereka tuh menjerit soal pajak dan kesulitan hidup. Jadi buat kamu yang belum tahu nih teman-teman, masyarakat Malaysia itu memprotes pemerintah mereka di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar. Masyarakat mempertanyakan soal pajak yang dibebankan kepada mereka serta kenaikan biaya hidup. Akhirnya masyarakat menyuarakan keluhan melalui anggota Dewan Perwakilan mereka. Di situ Malaysia memutuskan untuk memberikan subsidi besar-besaran kepada rakyat yang mengalami kesulitan. Mulai dari subsidi BBM RON 95. Subsidi BBM ini memang bersifat sementara namun ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Termasuk pemberian uang senilai Rp385.000 kepada orang-orang yang berusia di atas 18 tahun. Bahkan program ini menghabiskan anggaran pemerintah Malaysia yang setara dengan 7,7 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan ketika rakyat Malaysia menjerit, pemerintahnya langsung respons. Meski tidak sempurna, setidaknya ada tindakan nyata, guys. Berbahagialah kalian, wahai rakyat Malaysia, karena memiliki pemerintah atau kerajaan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Di Malaysia, petrol dengan RON 95 akan dijual pada harga Rp1.99. Sementara kami rakyat Indonesia harus membeli petrol dengan RON 90 saja Rp2.50. Kalau RON 92 Rp3.20. RON 98 Rp3.50. Jelas harga petrol di Indonesia jauh lebih mahal daripada harga petrol di Malaysia. Bukan itu saja, harga pajak kendaraan bermotor di Indonesia atau cukai jalan kalau di Malaysia, road tax, itu juga jauh lebih mahal dan lebih tinggi di Indonesia daripada di Malaysia. Kalian di Malaysia kalau naik motorsikal yang 150 cc ke bawah, mungkin hanya membayar Rp2 saja, iya kan? Kami di Indonesia, kalau 125 cc, 150 cc harus membayar 70 sampai Rp100. Jelas lebih mahal, berkali-kali lipat. Demikian juga dengan pajak mobil, cukai jalan kereta. Di Indonesia, pajak dengan mobil 1.500 cc mencapai Rp1.000 lebih. Sementara kalian di Malaysia, untuk kereta 1.500 cc paling hanya membayar Rp200. Iya kan? Jadi jelas bahwa pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia jauh lebih peduli pada nasib rakyatnya daripada pemerintah di Indonesia.
Ya memang terbukti sahabat-sahabat semua, seperti yang ada di video tadi. Memang kehidupan rakyat Indonesia itu semakin tertekan, apa-apa hal. Pajak mahal, minyak pun naik. Lain dengan negara Malaysia. Rakyat Malaysia itu semua tercukupi dan semua kebutuhan sehari-hari itu sangat-sangatlah mudah. Tidak seperti di Indonesia. Harga minyak dunia sudah anjlok ke kisaran 73 US dollar per barel. Tapi saat harga minyak turun, kenapa harga Pertamax masih belum ikut turun? Apakah masyarakat harus menunggu lebih lama lagi? Menurut laporan CNN Indonesia pada 20 Juni 2026, harga minyak Brent pada perdagangan 25 Juni turun menjadi sekitar 73,34 US dollar per barel. Setelah ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai merada dan pasar kembali tenang. Penurunan ini membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Sebab beberapa waktu lalu, harga BBM non-subsidi sempat naik dengan alasan harga minyak dunia melonjak akibat konflik geopolitik. Sekarang kondisinya berbeda. Harga minyak sudah kembali ke level yang jauh lebih rendah dibanding saat konflik memanas. Lalu, kenapa Pertamax belum turun? Ternyata, harga Pertamax tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah dunia. Masih ada faktor lain seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga produk BBM jadi di pasar internasional, biaya distribusi, hingga kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina. Karena itu, meskipun harga minyak dunia sudah turun ke kisaran 73 US dollar per barel, harga BBM di SPBU tidak otomatis langsung turun pada hari yang sama. Namun, sejumlah pengamat menilai peluang penurunan harga BBM non-subsidi pada Juli semakin terbuka apabila harga minyak dunia tetap bertahan di level saat ini. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Pertamax bisa turun, tapi kalau harga minyak dunia sudah kembali ke 73 US dollar per barel, apakah Pertamina akan menurunkan harga Pertamax? Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia, iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia, tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ, di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja. Dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir. Bahkan dalam satu pekan minyak mentah Brent turun sebesar 15%. Saat ini, pada Rabu 17 Juni 2026, harga minyak mentah Brent maupun minyak mentah West Texas Intermediate berada di bawah $80 AS per barrel atau di sekitar $76 AS per barrel. Penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dan pembukaan Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Sebagai perbandingan, sebelum perang AS-Iran pecah pada 28 Februari 2026, harga Brent ditutup di level $72,48 AS per barrel dan WTI berada di $67,02 AS per barrel. Merespon hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bicara terkait potensi penurunan harga BBM non-subsidi di jenis Pertamax. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan harga BBM non-subsidi sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia sebagai bahan baku utama. Namun, Kementerian SDM tidak dapat memastikan kapan penyesuaian tersebut dapat diterapkan.
Di sisi lain, Komisi 12 DPR RI menilai harga BBM non-subsidi seperti Pertamax perlu segera dilakukan penyesuaian harga, ingat harga minyak dunia yang turun. Meski begitu, DPR meminta pemerintah tidak terburu-buru karena kondisi pasar energi global saat ini masih sangat volatil atau belum stabil. Kini bola panas ada di tangan pemerintah dan Pertamina. Apakah penurunan harga minyak dunia ini akan menjadi angin segar yang meringankan beban kantong masyarakat? Atau volatilitas global kembali memaksa warga untuk lebih lama menanti turunnya harga BBM non-subsidi? Jadi yang kita impor itu bensin sama solar itu atau produk jadi itu kita impor tidak dari Middle East. Kita impor itu dari negara-negara di Asia Tenggara. Udah lebih terangnya di mana? Singapura sama Malaysia. Udahlah terang-terang aja kita. Makanya aku bingung. Saya kalau ditanya suka atau tidak, saya tidak suka. Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor. Aku jujur aja lah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kasihan berapa orang Pertamina orang terbaik yang di situ. Jadi cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus kita tingkatkan. Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian, terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Ia lebih mudah kerana subsidi diberikan secara automatik menggunakan MyCard tanpa perlu berurusan dengan banyak dokumen. Ini juga memastikan hanya rakyat yang layak menerima manfaat tersebut. Saya berharap perkhidmatan kos barang api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meringankan beban kos sara hidup rakyat pada masa ini. Seperti itulah kawan-kawan, bukan niat untuk membanding-bandingkan, tapi kenyataannya seperti itu. Rakyat kecil di Indonesia hidup ini semakin tertekan. Lain dengan rakyat atau masyarakat di Malaysia. Semua tercukupi. Saya sendiri pernah hidup di negara Malaysia lama, ada 10 tahun lebih. Jadi tahu kehidupan di negara Malaysia. Jadi rakyat Malaysia itu kehidupannya layak. Apa-apa tercukupi, harga barangan apapun rendah. Tak seperti di Indonesia. Rakyat kecil semakin terbebani. Apalagi dengan kenaikan harga BBM, kenaikan pajak itu sangat-sangat membebani bagi rakyat kecil. Dan sekian dulu video dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya yang salah. Dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya Rizky Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.